Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu ingin memperkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Suryati dan Ibu akan mengajarkan bidang studi PKN. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi dengan judul Hakikat Bangsa dan Negara. Hakikat bangsa. Hakikat bangsa adalah kesatuan orang-orang yang memiliki kesamaan, terutama dari asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, dan berpemerintahan sendiri. Jadi, dengan adanya pengertian bangsa tadi, tentunya kita dapat memahami bagaimana pengertian bangsa tersebut. Adapun dari unsur-unsur bangsa itu yang harus kamu ketahui ada 3. Yang pertama sejarah, yang kedua adanya rakyat. Setelah kita membicarakan pengertian dari bangsa, untuk selanjutnya kita membahas masalah tentang negara. Negara adalah suatu organisasi yang meliputi adanya wilayah, adanya persamaan rakyat yang permanen, pemerintahan yang berdaulat, dan diakui oleh negara lain. Itulah pengertian dari negara. Di sini Ibu mengutarakan sifat-sifat negara itu ada 3. Yang pertama, sifat negara itu memaksa. Yang kedua, sifat negara itu monopoli. Dan yang ketiga, sifat negara itu mencakup semua. Adapun yang namanya sifat negara tadi itu memaksa, kita sebagai bangsa Indonesia dipaksa untuk mempertahankan sebagai bangsa Indonesia bahwa kita itu di dalam suatu wilayah yang kita miliki itu harus dipertahankan dan harus dijaga wilayah yang kita tempati tadi. Makanya kita harus dipaksa untuk mempertahankan negara yang kita miliki. Sifat yang kedua tadi yaitu sifat monopoli. Adapun yang dimaksud yang namanya sifat monopoli itu hak tunggal yang harus kita berusaha. Maksudnya yang namanya sifat monopoli itu tergantung kepada bangsanya secara individu, dan kita pun harus berusaha bagaimana negara yang kita miliki ataupun bangsa yang telah kita miliki tadi itu betul-betul bertahan untuk mempertahankan negara yang kita miliki tadi. Yang ketiga itu yang dimaksud dengan sifat negara yang ketiga mencakup semua itu tentunya kita ini mencakup semuanya dari segi bangsa ataupun rakyat, dan juga kepada negara yang sudah kita miliki, wilayah yang kita miliki tadi yang sudah diakui, dan pemerintahan kita yang permanen, pemerintahan yang berdaulat, tentunya itu harus kita pertahankan. Itulah yang dikatakan dengan sifat negara yang ketiga, yaitu sifat memaksa. Jadi yang telah Ibu utarakan tadi, yang namanya pengertian negara ataupun yang namanya hakikat suatu negara ataupun sifat-sifat negara yang kita miliki itulah suatu negara yang harus kita lindungi, bagaimana negara kita itu bisa diakui oleh negara lain. Dan yang berikutnya ini pembahasan yang Ibu sampaikan itu yaitu bagaimana yang namanya negara kita ini dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 itu menyatakan bahwa negara kesatuan yang berbentuk republik itu adalah negara yang modern. Jadi
kalau sudah diakuilah ataupun di dalam undang-undang tadi sudah tertera dalam pasal 1 ayat 1, maka terbentuklah negara kita ini berbentuk republik. Bagaimana yang namanya berbentuk republik itu? Tentunya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat tadi itu menyatakan bahwa untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu terdapat pada alinea keempat di dalam UUD 1945. Apa bunyinya? Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi untuk dengan adanya kita negara kesatuan Republik Indonesia itu, kita selaku bangsa Indonesia dan kita mempunyai negara yang diakui oleh negara lain, maka kita sebagai bangsa Indonesia dan mempunyai negara harus kita lindungi. Yang kedua yaitu memajukan kesejahteraan umum. Nah, di dalam suatu bangsa tadi ataupun negara tadi, kita harus memajukan rakyat tadi itu, bangsa tadi itu bisa hidupnya sejahtera. Dari segi pengertian tadi, pengertian bangsa, pengertian negara, kalau kita sudah diakui oleh pemerintah ataupun pemerintah yang berdaulat yang permanen, maka kita sebagai negara dan kita mempunyai negara hal seperti itu, berarti kita sudah mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dengan adanya kita tadi memahami pengertian bangsa dan negara tadi, maka kita dapatlah mencerdaskan bangsa-bangsa Indonesia tadi. Dan yang terakhir adalah kita seluruh bangsa Indonesia itu harus ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tak terlepas dari sifat negara tadi yang ketiga, yaitu sifat mencakup semua. Demikianlah yang Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan kalian dapat memahami yang Ibu sampaikan dari segi pengertian bangsa, pengertian negara, dan hakikat NKRI. Bila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf kepada anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.